Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilahkan bagi kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Linguistik Kebudayaan. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya Joni Luis Armindo Kofi, NPM 31210074. Dan selanjutnya Perkenalkan, nama saya Kristiana Loeng, NPM 31210054. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Maria Anita Moeng dengan NPM 31210050. Selanjutnya, perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Tabesi, NPM 31210041. Selanjutnya, saya Amelina Christine Babu dengan NPM 31210056. Selanjutnya, saya Irene Gonçalves dengan NPM 31210058. Selanjutnya, saya Yunita Trifonika Bosu dengan NPM 31210064. Selanjutnya, nama saya Clarika Alfiana Haq dengan NPM 31210055. untuk pemateri saya persilahkan kepada pemateri pertama. Silahkan presentasikan. yang pertama, bahasa dan kebudayaan. Linguistik adalah ilmu bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah, menganalisis bahasa secara umum, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing. Cabang linguistik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Selain cabang linguistik tersebut, ada cabang ilmu yang relevan dan saling melengkapi dengan ilmu linguistik, yaitu sosiologi, psikologi, dan antropologi. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Kebudayaan ialah sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Sementara menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. yang kedua, hakikat bahasa. Kata atau istilah bahasa merupakan salah satu khazanah kosakata yang hampir selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan secara praktis, bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun demikian, jika dihadapkan pada pertanyaan apa itu bahasa, maka kemungkinan akan muncul berbagai macam definisi yang diberikan. Hal ini dikarenakan kata atau istilah bahasa dapat dipahami secara berbeda-beda sesuai dengan perspektif yang digunakan sebagai acuan. Berikut ini akan dipaparkan beberapa pendapat ahli tentang bahasa. Yang pertama, menurut Keraf. Menurut Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, menurut Samsudin. Menurut Samsudin, bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran, perasaan, keinginan, dan perbuatan-perbuatan. Yang ketiga, menurut Santoso. Menurut Santoso, bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk atau merangkai suatu simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Yang keempat, menurut Pengabaian. Menurut Pengabaian, bahasa adalah suatu sarana penghubung rohani yang amat penting dalam kehidupan bersama. Yang kelima, menurut Wibowo. Menurut Wibowo, bahasa adalah sistem bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbiter. Yang kelima, menurut Wibowo, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang terakhir, menurut De Vito. Menurut De Vito, bahasa adalah suatu sistem simbol yang refleksi dan terstruktur yang dipakai untuk mengatakan objek,
peristiwa, dan hubungan dalam dunia. Berdasarkan pengertian 6 para ahli di atas, maka kami dapat menyimpulkan bahwa bahasa adalah susunan kosakata yang terpadu yang digunakan manusia dalam segala aktivitas kehidupan. Materi yang ketiga, sifat dan ciri khas bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi bagi makhluk hidup. Tanpa adanya bahasa, manusia tidak akan bisa mengungkapkan perasaan, pikiran, emosi, keinginan, dan keyakinannya. Dengan begitu, ada ciri-ciri bahasa yang harus dipahami agar manusia bisa saling mengerti. Ciri bahasa dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada ciri umum dan ciri khusus. Yang pertama, umum. 1. Setiap bahasa memiliki fonem vokal dan fonem konsonan. Yang kedua, bahasa membuat konstituen yang dapat digunakan untuk menunjukkan orang, misalnya kata ganti orang pertama, orang ketiga, dan masih banyak lagi. Ketiga, bahasa dapat mengalami perubahan. Keempat, tidak ada batasan setiap kalimat yang dihasilkan dalam berbahasa. 5. Memiliki sistem terpisah namun saling terkait, baik pada tata bunyi, tata bahasa maupun isyarat. Keenam, manusia membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan dan label yang mewakili isi pesan. Isi pesan yang dikomunikasikan dalam bahasa manusia dapat berwujud ucapan atau lisan dan dapat berwujud tulisan. Yang ketujuh, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Bahasa merupakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, namun hanya bunyi yang bermakna saja yang digolongkan sebagai bahasa. Yang berikut ciri khusus. 1. Bahasa mengalami konjungsi dan deklinasi. 2. Bahasa yang menggunakan imbuhan dan yang tidak menggunakan imbuhan. 3. Bahasa memiliki bahasa preposisi maupun posposisi. 4. Bahasa yang digunakan manusia memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru. Berikut sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Dikatakan sebagai sebuah sistem karena bahasa memiliki susunan yang berpola secara teratur yang terbentuk oleh unsur ataupun komponen yang saling berhubungan secara fungsional. 2. Bahasa sebagai pelambang. Dalam berinteraksi sosial, orang lebih sering menggunakan simbol atau lambang, di mana lambang atau simbol ini akan sebagai kajian ilmu semiotika atau semiologi. Yang ketiga, bahasa sebagai makna. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, setiap kalimat, pesan, atau kata yang diucapkan memuat makna. Meskipun realitanya tidak semua orang setiap kali berbicara memuat makna yang berfaedah. Yang keempat, bahasa bersifat konvensional. Bahasa bersifat konvensional memiliki ciri mematuhi penggunaan bahasa pelambang yang sudah ada. Yang kelima, bahasa itu sistem bunyi. Bunyi yang dimaksud adalah bunyi yang diucapkan dari alat ucap manusia berupa fon dan fonem. Yang keenam, bahasa itu bersifat arbiter. Sementara yang disebut dengan arbiter adalah bunyi yang ditimbulkan secara acak, bisa berbentuk sembarang bunyi atau simbol. Yang ketujuh, bahasa bersifat produktif. Maksud dari kata produktif, bahasa memiliki banyak arti dan makna jika digabungkan dengan bahasa yang lain. 8. Bahasa bersifat unik. Hakikat bahasa itu unik, apalagi jika melihat dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang ke-9, bahasa bersifat universal. Bahasa yang bersifat universal adalah bahasa ibu yang dapat dipahami oleh daerah lain. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa adalah cara variasi tulisan dan lisan yang digunakan secara rutin oleh penutur. Artinya,
Ini mengacu pada kebiasaan kolektif penutur asli suatu bahasa, bukan model ideal tentang bagaimana suatu bahasa bekerja secara abstrak ketika digunakan oleh penuturnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa merupakan realita komunikasi yang berlangsung dalam interaksi sosial, karena pada prinsipnya percakapan biasanya menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dalam interaksi sosial. Oleh sebab itu, bahasa tidak bisa lepas dari pengaruh sosial budaya. Tujuan dari bahasa itu adalah dengan menggunakan bahasa dapat memungkinkan kita untuk menyampaikan ide, perasaan, informasi, dan instruksi kepada orang lain. Melalui bahasa, kita dapat berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan sosial, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar kita. Yang berikut, hubungan bahasa dan kebudayaan. Ada beberapa teori mengenai hubungan bahasa dengan kebudayaan. Secara garis besar, teori-teori tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu hubungan yang bersifat subordinatif, di mana bahasa di bawah ruang lingkup kebudayaan, dan hubungan yang bersifat koordinatif, yakni hubungan yang sederajat dengan kedudukannya yang sama tinggi. Menurut Masin Nembow 1985 menyebutkan bahwa bahasa dan kebudayaan merupakan sistem yang melekat pada manusia, sedangkan bahasa atau kebudayaan merupakan sistem yang berfungsi sebagai sarana yang berlangsungnya sebagai komunikasi. Ada dua hubungan bahasa dengan kebudayaan. Yang pertama, hubungan koordinatif. Ada dua fenomena menarik mengenai hubungan yang bersifat koordinatif ini. Pertama, ada yang mengatakan hubungan tersebut terikat erat seperti skipin mata uang logam. Sisi yang satu adalah sistem kebahasaan dan sisi yang lain adalah sistem kebudayaan. Yang kedua, hubungan subordinatif. Itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, hubungan bahasa dan kebudayaan yang berkaitan dengan perubahan bahasa yang diakibatkan perubahan budaya. Hal ini menonjol pada aspek morfologis daripada aspek-aspek linguistik lain. Yang kedua, tunduknya tindak komunikasi pada norma-norma kebudayaan. Tata cara berbahasa ini sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat tempat hidup dengan status sosial dan budaya pada masyarakat itu. Yang ketiga, hubungan langsung yang menyatakan bahwa bahasa adalah hasil kebudayaan. Jadi, bahasa diucapkan atau dipergunakan oleh suatu kelompok masyarakat adalah satu refleksi atau bahasa yang akan mempunyai makna dalam latar kebudayaan yang menjadi wadahnya. Yang berikut, hakikat kebudayaan menurut Kroeber dan Klukom pada tahun 1952. Yang pertama, deskriptif. Definisi ini menekankan pada unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, adat istiadat, dan teknologi. Kebudayaan dilihat sebagai kumpulan elemen-elemen yang dapat diidentifikasi dan dijelaskan secara rinci. Yang kedua, historis. Definisi ini menekankan bahwa kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosial. Kebudayaan dianggap sebagai hasil dari sejarah panjang interaksi manusia. Yang ketiga, normatif. Definisi ini melihat kebudayaan sebagai seperangkat aturan dan norma yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman hidup yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah. Yang keempat, psikologis. Definisi ini menekankan peran kebudayaan dalam membantu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan, memecahkan masalah, dan belajar hidup. Kebudayaan dilihat sebagai alat untuk adaptasi dan perkembangan diri. Yang kelima, struktural. Definisi ini melihat kebudayaan sebagai sistem yang berpola dan teratur. Kebudayaan dianggap sebagai struktur yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan membentuk kesatuan yang koheren. Yang keenam, genetik. Definisi ini menekankan bahwa kebudayaan adalah hasil karya manusia. Kebudayaan dilihat sebagai produk dari
kreativitas dan inovasi manusia yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Yang berikut menurut Nababan tahun 1984. Yang pertama, kebudayaan sebagai pengatur dan pengikat masyarakat. Yang kedua, kebudayaan sebagai hal-hal yang diperoleh manusia melalui belajar atau pendidikan. Yang ketiga, kebudayaan sebagai kebiasaan dan perilaku manusia. Yang keempat, kebudayaan sebagai sistem komunikasi. Baik, yang terakhir, menurut para ahli Koen Jaraningrat tahun 1992. Yang pertama, wujud kebudayaan yang terdiri dari wujud gagasan. Hal ini mencakup ide, konsep, dan nilai-nilai yang ada dalam pikiran masyarakat. Gagasan ini seringkali tidak terlihat secara langsung tetapi mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat. Yang kedua, wujud perilaku. Hal ini mencakup tindakan dan kebiasaan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Perilaku ini adalah manifestasi dan gagasan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Yang berikut, wujud fisik atau benda. Hal ini mencakup artefak, bangunan, pakaian, dan benda-benda lain yang dihasilkan oleh masyarakat. Wujud fisik ini adalah hasil dari gagasan dan perilaku yang ada dalam masyarakat. Yang berikut, sistem budaya. Hal ini mencakup keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem budaya ini mencakup norma, nilai, adat istiadat, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Yang berikut, sistem sosial. Hal ini mencakup struktur dan organisasi sosial yang ada dalam masyarakat. Sistem sosial ini mengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat, termasuk peran dan status sosial. Yang berikut, kebudayaan fisik yang mencakup semua hasil karya manusia yang bersifat fisik seperti teknologi, alat-alat, dan infrastruktur. Kebudayaan fisik ini adalah manifestasi dari kemampuan manusia untuk menciptakan dan memodifikasi lingkungan fisiknya. Yang kedua, isi budaya. Budaya terdiri dari bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi utama yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi. Bahasa juga mencerminkan identitas budaya suatu kelompok masyarakat. Yang berikut, sistem teknologi. Hal ini mencakup semua alat dan teknik yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan mereka. Sistem teknologi mencerminkan tingkat perkembangan dan inovasi dalam suatu masyarakat. Yang berikut, sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini mencakup cara-cara masyarakat mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem sumber daya dikelola dan digunakan dalam masyarakat. Yang berikut, organisasi sosial. Hal ini mencakup struktur dan pola hubungan sosial dalam masyarakat, termasuk keluarga, kelompok, dan institusi sosial lainnya. Organisasi sosial mengatur interaksi dan peran individu dalam masyarakat. Yang berikut, sistem pengetahuan. Hal ini mencakup semua pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, baik yang bersifat ilmiah maupun tradisional. Sistem pengetahuan mencerminkan cara masyarakat memahami dunia dan lingkungan mereka. Yang berikut, sistem religi. Hal ini mencakup kepercayaan, praktik, dan institusi keagamaan yang ada dalam masyarakat. Sistem religi mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral yang dianut oleh masyarakat. Dan yang terakhir itu kesenian. Kesenian mencakup berbagai bentuk ekspresi kreatif manusia seperti seni rupa, musik, tari, sastra, dan teater. Kesenian mencerminkan kreativitas dan estetika budaya suatu masyarakat. Yang berikut, pandangan para ahli tentang hubungan antara bahasa dan kebudayaan. Yang pertama, menurut Edward Sapir tahun 1921. Menurut Sapir, bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga pembentuk dan cerminan dari
pola berpikir, serta kebudayaan masyarakat. Sapir menyatakan bahwa bahasa memiliki pengaruh terhadap cara pandang seseorang terhadap dunia, terhubung erat dengan kebudayaan. Yang kedua, menurut Benjamin Lee Whorf, tahun 1956. Whorf menyatakan bahwa struktur bahasa seseorang mempengaruhi cara mereka memahami dunia dan realitas bahasa dan kebudayaan. Menurut Whorf adalah bahasa dan kebudayaan saling berkaitan karena membentuk cara kita berpikir dan dengan demikian membentuk kebudayaan. Yang ketiga, menurut Franz Boas tahun 1911. Boas berpendapat bahwa bahasa merupakan bagian integral dari kebudayaan. Menurut Boas, setiap kelompok budaya memiliki pandangan dunia yang unik dan bahasa adalah media untuk menyampaikan pandangan tersebut. Bahasa merefleksikan norma dan nilai dalam kebudayaan serta membentuk perspektif individu terhadap dunia. Yang keempat, menurut Clifford Geertz tahun 1973. Dalam bukunya The Interpretation of Cultures, Geertz menekankan bahwa kebudayaan adalah sistem makna yang diartikulasikan melalui simbol, termasuk bahasa. Bahasa menurut Geertz adalah media utama untuk mengekspresikan dan memahami simbol-simbol kebudayaan. Bahasa tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ekspresi dari kebudayaan. Ya, inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.